Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kuldi Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang GetX Lifecycle. Apa itu GetX Lifecycle? Jadi kan sebelumnya kita udah pernah belajar nih tentang lifecycle. Nah, lifecycle itu ada dua, ada yang widget lifecycle, ada yang application lifecycle. Nah, sekarang kita bahas ini GetX juga punya lifecycle sebenarnya dia. Nah, sebelumnya kita ini buat project baru nih kremen biasa ya. Nah, untuk biar bisa dicek widget lifecycle-nya, kita coba matiin dulu deh. Kita ulang materi lifecycle nih ya. Jadi ini misalnya kita punya stateless, my app gitu ya. Nah, ini karena update Dart yang baru nih langsung dibikin kayak gini nih. Jadi nih kalau mau nggak kepake ya udah hapus aja, nggak apa-apa. Material app, nah ini pasang nih home-nya. Home-nya home page. Misalnya kita namain home page. Nanti di dalam home page ini ada kita buat stateless dulu home page begini. Ini nggak kepake juga nih. Nah, ini kita pasang scaffold yang mana kita kasih app bar aja biasa. App bar kita pasang title deh. Mana title? Kok action? Nah, ini kayak gini aja udah deh. Nah, di body-nya di body-nya ini misalnya kita punya widget center nih. Angka misalnya child gitu ya. Child text deh. Nah, misalnya angka 0. Oke, angka 0. Nah, nanti di sini kita pasang floating action button buat nambahinnya dia. On press-nya nanti dulu. Nah, kayak gini ya. Jadi kita sebelumnya kan materi pada widget lifecycle ini kita pecah nih. Jadi kita ekstrak widget ini menjadi misalnya count widget. Nah, di sini baru kita buat dia stateful agar bisa dicek. Apa yang kita cek? Ya widget lifecycle-nya. Ada yang namanya init-state. Kemudian ini kita coba print aja nih. Kita print. Ini init-state loh. Kita copy aja nih ininya. Ini init-state. Nah, kemudian ada yang namanya di change dependency. Kita print juga. Jangan lupa kita print. Ini namanya ya. Biar ngecek nih. Ketahuan nih nanti bedanya. Ada yang namanya did update. Ya, did update ini kita copy. Di sini kita print dia misalnya ada alt widgetnya dia. Alt widgetnya nih kita cek dulu nih. Alt widget isinya apa dan dia sebagai did update ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya dispose ya. Jadi kita coba print dispose-nya. Print dispose. Oke, kita save. Nah, angka 0 ya. Nah, nanti kita harus ngelempar parameter sebenarnya. Jadi misalnya di sini kita buat dia variabel count gitu ya. Sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita buat nambahinnya count ini kita plus ya. Nah, count ini kita plus. Nah, karena dia tuh nggak bisa nih langsung dia state-nya berubah tapi nggak ngerubah UI. Jadi kita perlu set state. Kita ubah dia menjadi stateful. Jadi kita perlu set state di sini. Baru ini kita masukin ke dalam sini. Kita save. Nanti di count widgetnya kita lempar parameter count. Parameter count-nya count. Nanti kita dapat nih count-nya. Di sini count titik 2 datanya count ya. Sini kita perlu ambil parameter count. Oke. Discount ya. This titik count. Datanya nih. Kita buat di sini final integer. Kita buat integer aja. Integer count. Oke. Dapat nih. Ini kita taruh atas aja deh. Gimana sih nih kok? This titik count. Kenapa nih? Ini error kenapa nih integer not null. Nah, ini kita harus kita pasang required ini null safety ya. Null safety nih dia nih. Kita bisa pasang null safety nih gara-garanya. Oke, final ini boleh kayak gini. Kita save. Nah, kemudian kita pasang di sini datanya count gitu ya.
Mana? Kok nggak ada? Oh, kita ambil dari widget. Jadi gini cara ngambil datanya. Widget titik count. Nah, kayak gini. Karena dia berada di kelas state-nya ya. Jadi kalau mau ngambil data yang ada di sini di kelas yang berbeda, ini kan satu kelas yang berbeda, ini kelas berbeda, ini kelas berbeda. Nah, ini kalau stateful gini nih. Mecah dia kelas widgetnya sama kelas widget state-nya nih. Nah, gimana cara kita ngambil data menggunakan data yang ada di sini ke kelas yang ini? Itu kita menggunakan widget titik. Nah, itu bisa datanya kita ambil ya. Kita save, coba ini kita run aja. Hasilnya akan seperti apa gitu ya, teman-teman. Kita run, tungguin aja. Oke. Nah, ini hasilnya kan seperti ini nih. Kita coba cek dia di sini. Kita init state ya. Kita klik. Nah, satu alt widgetnya nih dapat nih. Alt widget, con widget. Gimana nih? Alt widget. Oh, ini kita ambil dari alt widget. Con widget. Kenapa dapatnya ini ya? Ya udah pokoknya ini berjalan nih. Di update widgetnya berjalan ya. Misal kita klik nih. 0, 1, 2, 3 dan dia selalu mengupdate ya. Nah, dispose-nya berada kalau misalnya kita pindah page. Misalnya kita buat lagi deh. Nih, di app bar ini kita pasang action untuk icon button. Icon button on press-nya ini kita akan navigator titik of context titik apa nih, push replacement karena kalau push biasa dia nggak bakalan hilang nih. Iconnya misalnya kita set icon ini dulu deh, icon titik refresh aja. Nah, ini kayak gini. Nah, ini push replacement apa yang kita mau pakai? Material page root. Nah, save. Ini butuh builder. Kita pasang konteksnya. Misalnya kita akan ke other page ya. Nah, other page-nya kita belum bikin nih. Kita bikin dulu deh. Kita bikin paling bawah aja deh. Nih. Kita bikin stateless aja. Other page. Nah, ini nggak butuh. Misalnya kita butuh scaffold, kita pasang app bar-nya, jangan lupa. Oke, ini ada. Kita refresh nih. Angka dari 0 di change init state dan di change dependency akan dijalankan di widget ini, teks ini. Kita ubah widget teks ini, hanya widgetnya aja. Nah, dia akan mengupdate ya. Diupdate terus. Nah, kalau dia pindah push replacement, nah dia akan menjalankan fungsi dispose. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini kan kita pakai stateful ya buat bisa dapetin ini semua nih. Ada init state, dit change dependency, dit update, dispose. Nah, ini empat-empatnya ini itu hanya ada di stateful. Di stateless nggak bakalan ada nih. Empat-empat ini nggak bakalan ada. Nah, tapi unggulnya getX adalah kita bisa menggunakan ini stateless, tapi dia punya init state, dit change dependency, ini punya 4 ini nih. Wah, keren banget ya. Gimana tuh caranya? Ya udah, ini caranya gini. Saya kasih tahu. Kita pasang dulu getX-nya dulu. Jangan lupa ya diimport ya getnya. Get. Nah, ini kita pasang import get nih. Import get. Oke, kita akan merombak sedikit nih menggunakan getX. Karena kita akan pindah routing, biarin aja routing nggak usah dipelajarin dulu. Kita akan jangan langsung di sini. Kalau ini kan kita menggunakan stateful buat nge-update count-nya ya. Jadi kita gunain stateless aja nih. Kita gunain stateless, kita ubah jadi stateless. Nah, ini kita pasang di sini. Nah, ini kan udah stateless, kita nggak butuh ini. Kita nanti pakai yang namanya controller. Nah, kita akan nge-get put ya. Apa yang kita put? Ya kita bikin dulu lah di sini kelas controller ya. Kelas misalnya namanya count atau enggak my counter atau enggak counter controller.
kita mengextend dari getX controller. Oke, kita buat nih misalnya variabel count-nya itu sama dengan 0. Kita pakai yang simpel aja ya. Kita akan membuat fungsi tambah. Nah, tambah data ini kita ngubah count-nya ini menjadi plus dan jangan lupa diupdate. Oke, kita save. Nah, nanti di sini kita bisa deh pasang apa tadi namanya? Count widget, count controller. Nah, ini nih. Oke, kalau kita udah put, ini kita bisa pakai di sini. Kita bisa ini nggak usah pakai set state, jadi kita tambahin aja nih. Nah, di sini kita nggak perlu ngelempar parameter. Nah, di dalam widget sini kita nggak perlu stateful lagi, kita ubah menjadi stateless. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, stateless. Karena stateless ini nggak ada ini semua, kita hapus saja. Dia juga di sini kita bisa pasang dia menjadi ini nih. Jadi kita find dulu ya. Final count C sama dengan get titik find dari apa? Karena kita udah nge-put di atas dari count controller. Nah, seperti ini. Count C-nya kita bisa pakai di sini deh. Kita mau pakai di sini, pakai get builder bisa. Misalnya kita gini. Kita bungkus teks ini dengan get builder. Get builder. Kita akan nge-build apa? Ini dapat controllernya. Kita akan nge-build teksnya ini. Kita cut, kita masukin ke sini, kita save. Nah, di sini jangan lupa dipasang ininya. Kalau misalnya kita nggak mau pakai ini, bisa kita nggak usah pakai ini, nggak usah pakai find itu. Kita ambil aja dari controller ini, kita tulis C. Ini sebenarnya isinya sama ya. Dapetin ini counter controller ini C ini. Angka sama dengan misalnya kita buat di sini C titik count. Oke, kita save. Kita refresh. Nah, angka 0 kita tambah ini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, ini udah bisa ya. Nah, ini stateless. Ini juga stateless. Semuanya stateless nih. Nggak ada yang stateful di sini. Nah, gimana caranya kita biar bisa dapetin ini namanya tadi. Init state. Ada juga yang namanya did update, did change dependency, dispose dan lain sebagainya. Itu gimana dapetinnya? Jadi di get builder ini dia punya yang namanya init state juga. Dia juga punya ada yang namanya did change dependency juga. Dan dia juga punya did update juga. Dia punya dispose juga. Keren banget getX, bener-bener keren. Nah, jadi dia bisa menggunakan stateless, tapi dia bisa memiliki ini semua nih. Dengan membungkus dengan get builder yang intinya dia bisa jadi stateful gitu. Intinya yang tadi kita gunain stateful karena kita mau pakai init state atau kita mau pakai dispose nih. Nah, ini bisa kayak gini dengan menggunakan get builder. Kalau di getX nggak ada ya. Kalau di getX biasa tuh nggak ada. GetX biasa. Dia adanya di get builder. Nah, gitu teman-teman. Nih, misalnya kita init state, kita print aja deh. Apa sih dia butuhnya? Oh, kayak gini. Kita coba print. Sebenarnya ini nggak pakai juga nih state-nya. Pakai. Print misalnya init state. Oke. Nih, change dependency. Misalnya kita print lagi di change dependency. Nah, gitu pokoknya. Nah, did update, misalnya dia butuh apa? Kita akan ngeprint. Did update. Kemudian dispose juga. Dia butuh apa? Kita akan ngeprint. Ini buat ngecek doang ya. Kalau perintah ini tuh dijalanin. Dispose. Kita save. Kita coba refresh. Nah, ini kayak gini. Nah, ada kan init state sama did change dependency? Padahal ini stateless. Nah, ini kerennya getX. Dia bisa hampir 100%. Pokoknya hampir lebih mayoritas lah. 90% lebih lah. Dia pasti menggunakan stateless semua. Jadi hampir hampir tidak ada stateful di sini kalau kita udah gunain ini. Makanya
si GetX itu lebih mengutamakan berfokus pada performance ya. Nah kayak gitu-gitu. Nah kita coba cek nih, ada initiate di chain dependency, kita klik 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah kenapa nih? Kalau kita pindah page, nah ada dispose. Nah di update-nya kok nggak ada. Nah di update nya nggak ada nih. Jadi di update itu terjadi untuk, jadi misalnya nih kayak gini nih, pas kita nge-add, kita harus nge-set state dia. Jadi ini kita harus ubah lagi jadinya stateful. Ya ini minusnya nih. Nah kalau kita mau gunain git update, itu harus ada yang terjadi perubahan di suatu widgetnya. Maksudnya adalah, nih kita coba cek nih, kita refresh. Jadi widget angka ini nih, yang kita pecah nih, count widget nih, git update itu akan dijalankan kalau misalnya teks ini itu berubah state-nya. State berubah kalau misalnya kita menggunakan set state. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita cek init state di chain dependency, kalau kita klik, nah, git update kan, ini konsepnya sama nih. Kita dispose, nah dispose. Nah, ini bisa ya. Kayak gini. Berarti kalau misalnya kita menggunakan git update, dia masih bisa harus memerlukan set state. Kalau misalnya kita nggak mau, sebenarnya git update juga nggak digunain amat sih. Jadi kita tetap set saja. Jadi di sini ya udah biarin aja. Kita save, kita refresh. Ya udah, nih jadi kita bisa punya function ini. Kita klik, nah kita ganti dispose, nah bisa. Itu life cycle di GetX. Nah, ada yang keren lagi sebenarnya. Nih misalnya gini, kita coba buat baru aja deh. Biarin deh. Ini kita misalnya di sini kita buat controller baru, namanya text controller. Oke, kita extend GetX controller. Isinya apa? Kita akan membuat, misalnya gini, kita punya di homepage ya. Ini nanti dulu. Di homepage ini dia punya icon buat geser, pindah tempat ke other page. Nah, kita pindah tempat jangan ke other page. Misalnya kita ganti nama menjadi text page. Nah, nanti di sini centernya widget text saja. Homepage. Kayak gini aja dulu ya. Sesimpel ini. Kita save. Nah, di sini udah nggak pakai, kita bahas materi yang lain nih. Nah, di sini kita ganti jadi text page. Oke. Kita refresh. Ini count ini nggak kepake ya. Nah, ini ada homepage nih. Pas kita geser kemari, ini berubah jadi pindah ke text page ya. Nah, apa yang akan kita pasang di sini? Atau enggak ini jangan di push replacement deh, di push biasa aja, biar kita bisa back. Kita refresh. Ini ada homepage di sini, kita klik. Nah, ini kita bisa back nih. Ini masuk ke title-nya, kita kasih tahu deh. Ini adalah text page. Nah, ini kita bisa back. Nah, ini ke homepage lagi nih. Kita bisa kasih dia ke homepage. Kita save, ini homepage, geser, masuk ke text page. Kenapa nih? Kita mau coba sesuatu yang keren lagi nih. Jadi di text page ini, kita akan membuat suatu, ada yang namanya text field. Text field ya. Nah, text field ini misalnya dia perlu controller. Nah, controller ini kita masukin di sini nih. Sebenarnya dia bisa nih kayak gini, final my controller gitu. Kita bisa setting text editing controller. Nah, ini my controller ini bisa dipasang di sini. Kita save. Nah, ini bisa sebenarnya. Jadi kita masuk sini, ini ada isinya. Nanti kita bisa dapat nih sebenarnya. Ya, text page. Misalnya di sini kita udah masuk nih. Apa yang kita ketik masuk ke dalam sini. Ke controller kita, myc ini. Nanti kalau mau dapetin datanya, tinggal myc titik
dia ada myc.text. Nah, ini buat dapetin data yang kita ketik. Itu. Nah, ini kita punya controller ya. Nah, misalnya kita gini nih. Kita masuk ke sini, kita refresh dulu ke homepage, kita masuk, kita back, kita masuk lagi. Nah, ini hilang. Tapi kita nggak tahu nih, apakah text editing kita ini di dispose apa enggak. Jadi seharusnya nih. Jadi kalau misalnya mau biar tidak terjadi kebocoran, setiap kita menginisialisasi suatu controller, nih bentuknya nih kayak gini. Ini kan mengextend apa nih? Mengextend, kita cek masuk ke dalamnya. Controller. Pokoknya setiap kita menginisialisasi sebuah controller, biar tidak terjadi kebocoran, kita harus mendispose dia. Ketika dia didispose, baru kita myc ini kita close, kita clear. Nah, ini biar tidak terjadi kebocoran. Nah, kerennya adalah kita bisa memasang text editing controller ini jangan di sini, tapi kita masukin di sini. Nah, jadi ini kita nggak perlu dispose lagi. Kita ini tinggal ganti dia menjadi stateless. Kita benar-benar stateless di sini. Nah, myc ini controller dapat dari mana? Kita pasang di sini. Final myc text c ini, text c get titik put, apa yang kita masukin di sini, text controller. Oke. Nah, kita bisa panggil dia nih. Titik myc. Nah, controller kita ambil dari sini. Save, refresh. Nah, ini tujuannya buat apa? Nah, kita cek di sini. Di bug console. Ketika kita refresh dia, di bugnya kok nggak ada ya? Nah, dia masuk ke sini kan. Text controller dibuat. Nah, ini ngebuat kelas ini nih. Jadi kalau misalnya tadi pas di homepage kan nggak ada controller sama sekali. Di homepage nggak ada controller sama sekali kan, nggak ada yang make nih apapun. Nah, pas kita masuk ke text page, kita ngebuat sebuah kelas ini nih. Pas kita masuk ke sini, nah dia ngebuat controller ini telah diinisialisasi. Nah, dia ambil nih, ya kan? Pas dia keluar, ngeback lagi, masuk lagi, masih ada, gitu. Kenapa nih? Kayak gini, masih ada. Nah, misalnya nih, kita ini karena kita routingnya masih menggunakan ini biasa. Coba kita ngeroutingnya pakai ada yang namanya get routing. Ini kita routing masih belum dibahas lebih dalam ya. Kita ngerouting ini tadinya kayak gini, ribet banget. Jadi kita cuman kayak gini. Get titik to. Nah, ini page-nya nih. Misalnya ada text page. Nah, kayak gini. Nah, baru nih back-nya kita coba cek, kita refresh, masuk. Nah, oh, to-nya harus kayak gini kalau dia nge-create sebuah kelas ya. Save, kita refresh. Kita refresh. Nah, karena kita ngebuat menggunakan get material, dia akan dibuat nih. Nah, sebenarnya materi routing nanti aja di next ke depannya. Ini cuman kayak gini doang ya. Simple. Nah, kita klik ini. Nah, dia berubah routing ke text page ya. Dan dia akan membuat suatu controller ini dan diinisialisasi. Jadi dong ini kelasnya. Nah, pas dia kembali. Nah, ini kerennya nih. Dia akan meng-close routing text page tadi, masuk ke home, dan dia akan mendelete seluruh isi dari kelas ini, text controller ini akan didelete dan didelete dari memori. Jadi tidak akan ada kebocoran lagi di sini. Benar-benar tidak ada kebocoran lagi. Kita isi, kita back, ini kehapus nih. Kita masuk lagi, nih udah kehapus. Tapi kehapusnya itu benar-benar nggak ada kebocoran karena dia akan dihapus, satu controller ini akan dihapus dari memori. Nah, ini kerennya. Nah, jadi pembahasannya
setiap kita membuat suatu text editing controller, kita bisa masukin di kelas controller aja. Jadi nggak di sini ya. Text editing controller kita bisa masukin di sebuah kelas controller yang mengextend GetX controller biar dia nggak terjadi kebocoran. Kalau misalnya controllernya udah nggak kepake, ya udah kehapus dari memori. Nah kan itu kan lebih aman gitu, lebih enak gitu. Mungkin pembahasannya cukup sekian. Jadi kita udah belajar lifecycle di GetX ya, dan juga kita belajar sedikit tentang routing tadi. Ini kayak gini, routing. Nah kalau dia nggak pakai routing, dia masih kesimpan datanya tadi, mau ke belakang, nah berarti itu nanti bocor tuh datanya. Nah kalau misalnya kita menggunakan get material karena kita ngerouting, nah udah disiapin semua. Kelas ini akan hilang kalau misalnya udah nggak dipakai. Mungkin pembahasannya sampai di sini aja. Nanti materi routing akan kita bahas di lain video aja, di next video. Kemudian ya udah sampai sini aja. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.